Pagi ini kami kembali datang di hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat, bijaksana serta penyertaan yang daripada Tuhan. Manakala firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama-sama, kira-kiranya ada suara Tuhan yang kami dengar dalam setiap hati kami masing-masing. Hamba-Mu hanyalah alat yang jauh dari sempurna. Namun biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh melayakkan baik bagi hamba-Mu yang pagi ini Kau percaya untuk menyampaikan kembali, maupun melayakkan setiap hati, telinga dan pikiran di setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan, selalu ada urusan dalam setiap pembelajaran firman Tuhan yang kami pelajari. Dan kami percaya selalu ada berkat pula ketika kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, dan mengkonsentrasikan diri kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan terakhir, hamba-Mu meminta supaya kiranya Tuhan berkenan menyertai sepanjang waktu kami selama beberapa menit ke depan, supaya kiranya situasi dan kondisi di ruangan ini, di sekitar kami, dapat mendukung untuk kami dengan fokus, dengan khidmat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang maha sempurna, pastilah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami nyatakan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Semangat? Sukacita? Ada yang sudah mendaftar divaksin? Ada? Yang sudah vaksin angkat tangan selain istri saya. Tapi di pabrik belum? Hanya sedikit menginformasikan khusus untuk lansia, ini ada kesempatan bagi panjenengan untuk lansia yang 60 tahun ke atas ya. Ada kesempatan untuk bisa mendaftar dan divaksin. Jadi lansia pada putaran kedua ini, apa ya bahasanya ya? Putaran kedua periode kedua vaksinasi ini dikhususkan untuk apa istilahnya? Pekerja publik, meliputi pedagang di pasar, ojek online itu, yang penyedia jasa itu, dan juga puji Tuhan para pemuka agama. Tentu dengan koordinasi setiap wilayah masing-masing, dan saya terjadwal besok Senin jam 8 pagi di Betilen. Nah, untuk lansia ini juga diberi kesempatan. Saran saya manfaatkan, tapi mengikuti anjuran pemerintah, tidak memaksa. Tapi kalau saya boleh menyarankan dan mengajak, vaksin orang yang kurangi apa. Jangan terpengaruh oleh hoak. Mau divaksin ini, divaksin mau, jangan. Urusan vaksin ini mempan atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting sebagai warga negara yang baik kita taat aturan, tidak-tidaknya melindungi diri kita dan sekitar. Nah, nanti kalau ada yang berkenan, silakan nanti bertanya ke istri saya yang punya linknya. Mungkin bisa minta tolong didaftarkan, atau nanti daftar sendiri masing-masing di rumah, didaftar ke anaknya atau putu. Khusus lansia yang 60 tahun ke atas, ya, dapat gratis. Nah, sesungguhnya memang aturan ini secara umum diberikan kepada
seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Hanya karena jumlah vaksin tidak bisa diproduksi secara cepat dan massal untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, maka diberikan secara bertahap. Nah, intinya yang saya mau sampaikan adalah pemerintah memanggil setiap warga negaranya untuk berkenan di vaksin supaya apa istilahnya, memutus penyebaran rantai corona, dan kalau tertular itu tidak akan separah dari orang-orang yang belum kena vaksin. Untuk masalah teknis dan fungsinya apa, nanti silakan tanya ke istri saya, karena saya merasa tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk menjelaskan lebih. Tahu saya ya dari berita, berita panjenengan semua mendengarkan. Tapi intinya begini, sekali lagi saya ulangi bahwa pemerintah memanggil setiap warga negaranya untuk berkenan divaksin. Ya, jangan atau tidak usah percaya bahwa kalau sudah divaksin nanti ditanam chip, jadi terlacak. Udah, vaksinnya bentuknya cairan, larut dengan darah ya Pak. Cairan berarti larut dengan darah atau larut dengan apa? Hah? Terus habis itu larut kemana? Ngendok itu. Kan dia larut kan bersama darah Pak. Nah ya itu. Jadi tidak ada chip, tidak ada di mata-matanya, tidak ada. Tidak usah percaya itu. Saya selaku pembalas dan bertanggung jawab untuk itu dan berkewajiban untuk mengingatkan ini. Tapi sekali lagi monggo kerso. Karena begini, kalau firman Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang meresponi, yang menjawab, yang melakukan panggilan itu. Nah, sama halnya dengan pekerjaan, dengan profesi, dengan kedudukan, dengan status kita, baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Setiap kita memiliki panggilan. Contoh saya, dalam profesi saya memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan. Istri saya memenuhi panggilan sebagai tenaga kerja kesehatan. Dan pun juga panjenengan semua dalam profesi masing-masing. Tetapi lebih luas lagi dan lebih umum lagi, saya berani katakan bahwa untuk menjadi suami, untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang baik, itu juga merupakan sebuah panggilan. Mengapa saya berani katakan bahwa itu sebuah panggilan? Pak, bukannya itu sebuah kewajiban, bukannya itu sebuah peraturan, tapi bagi saya itu juga merupakan sebuah panggilan. Mengapa? Sekali lagi saya berani katakan demikian. Karena sesungguhnya untuk menjadi suami istri itu adalah panggilan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Betul? Perintah Tuhan supaya kita itu hidup berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan yang dimaksud adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi pada pelaksanaannya, pada kenyataannya, banyak yang tidak memenuhi. Baik mereka yang memutuskan untuk hidup pelajar, baik mereka yang sudah menikah tetapi lebih dari 2, lebih dari 3. Orang suami orang istri pada ada yang seperti itu. Ya tak? Sudah melenceng dari panggilan untuk hidup berpasang. Apalagi kalau kita berkata bahwa setiap kita dipanggil menjadi suami yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Nah, ini semakin banyak yang melenceng. Karena pada kenyataannya tidak semua orang yang terpanggil menjadi suami terpanggil pula menjadi suami yang tidak berbicara sesuai gender itu saja.
biar tidak dikira melecehkan gender lain gitu ya. Wong lanang, suami. Ada orang yang memenuhi panggilannya sebagai suami dengan bukti bahwa dia menikah, tapi setelah menikah dia tidak bisa menjadi suami yang baik, maka gagal panggilannya sebagai suami yang baik. Ketika memiliki anak, dia gagal menjadi ayah yang baik, maka dapat disimpulkan dari semua itu bahwa setiap kita itu memiliki panggilan masing. Nah, hal ini sama seperti kisah yang tertulis dalam kitab Yeremia, di mana Yeremia dipanggil oleh Tuhan dalam situasi, kondisi yang menurut Yeremia dan mungkin menurut orang-orang sekitarnya bukanlah situasi dan kondisi yang tepat. Karena Yeremia dipanggil pada masa mudanya, dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil sebagai seorang nabi pada masa mudanya. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Pasal pertama ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Mari kita bedah satu persatu. Dari panggilan Yeremia. Yang pertama, tahukah atau sadarkah Anda bahwa Tuhan itu mengenal Anda, mengenal diri kita jauh lebih diri kita sendiri? Banyak orang yang menyangka bahwa saya ngerti awakku iya, dewe. Tetapi faktanya tidak demikian. Ayat yang kelima membuktikan Tuhan berkata kepada Yeremia, dan saya percaya ini berlaku untuk kita semua, bahwa Tuhan sudah mengenal kita sejak kita adalah karena Tuhan yang membentuk. Karena Tuhan yang membentuk. Jadi mau bagaimana bentuk wujud muka kita ketika dilahirkan dan ketika besar, Tuhan tahu. Bahkan dikatakan bahwa jumlah helai rambut kita pun Tuhan tahu. Maka jangan menjadi sok tahu melebihi, apalagi sok tahu dengan urusan orang, sok tahu dengan diri sendiri saja, jangan apalagi sok tahu dengan urusan orang. Nah, ini yang seringkali saya itu nggak enak hati, atau istilahnya berpikir apa ya istilahnya, aneh atau kadang jengkel ketika ada orang yang sok tahu, apalagi sok tahu dengan urusan orang. Maksud saya begini, ini ingat ya, dan garis bawah, kalau tidak tahu situasi, kondisi seseorang atau sesuatu, maka lebih baik
Jangan menjadi sok tahu atau sok perhatian tapi salah kaprah. Ya, itu justru akan menyakiti kalau tidak tepat. Karena untuk diri kita saja kita nggak tahu. Karena seringkali kita terjebak oleh keinginan, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Dari hari itu saja kita sudah gagal untuk mengetahui sungguh-sungguh siapa diri kita. Apalagi menilai orang. Dan harus kerja kok orang dan nikah itu ngenteni apa? Wong wis kerja. Sok tahu. Kita tidak pernah tahu apa pergumulan Yuda. Kita tidak pernah tahu apa pergumulan orang tuanya. Ini contoh dah. Umurmu jadi nol. Contoh. Ojo terus tekan rumah. Bu, aku lamar ke. Contoh. Tapi bodoh pun ya kok anak kamu yang tahu kondisinya. Tapi jangan menjadi sok tahu akan kondisimu karena Tuhan lebih. Nah itu. Orang itu lebih mudah menghakimi orang lain, menilai orang lain karena apa? Sok tahu. Gitu. Pak Pri lho wongnya kesel. Ora gelem sergap nang gereja. Wong nopo jalur berkah. Sok tahu. Kita kan tidak tahu Pak Pri mungkin lagi masuk pagi atau mungkin amit-amit dia lagi meriang, kan nggak tahu. Betul tidak Pak Pri? Maka jangan sok tahu. Gitu. Kata gitu, saya suka gedek-gedek dengan orang-orang yang seperti ini. Nah kembali lagi ke sini, Tuhan lebih tahu bagaimana dan siapa kita. Bahkan jauh sebelum alat apa? UGS, USG, UGS apa ya? Universitas Gajah Semarang. USG ditemukan. USG itu apa tak? Yang pernah ke USG? Sebenarnya lebih kepada untuk melihat bagaimana kondisi janin, apakah sehat, apakah bertumbuh, apakah posisinya tepat dan sebagainya. Tetapi juga berkembang fungsinya untuk melihat alat kelaminnya. Kadang kan orang penasaran toh, kalau hamil kira-kira anakku apa ya. Bahkan berkembang menjadi USG 3 dimensi yang bisa melihat detail wajahnya. Walaupun orang tidak cetok tapi ketok makhluk penuh wajah itu ketok. Tapi dulu ketika hamil Siva itu saya tidak pakai 3D juga sudah ketok kok. Kirungnya dari sejak di perut itu gitu. Toto rakomana. Tapi cantik. Cantiknya kelihatan. Putune Mbah Rini kirungnya terus ngono. Iya, tapi lagi kelihatan. Sebelum itu ditemukan Tuhan jauh lebih mengenal kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mendengar panggilan Tuhan. Telinga ini digunakan untuk mendengar panggilan Tuhan. Antara telinga dan hati harus sinkron. Jangan banyak alasan. Sama seperti Yeremia dan ini penyakit kebanyakan orang. Yeremia berkata, Tuhan aku ini nggak pandai bicara, ya. Seringkali orang untuk membenarkan pendapatnya, untuk membenarkan prinsipnya, untuk membenarkan penolakannya, memakai berbagai macam alasan. Jadi besok MC ya, Pak aku nggak siap, Pak aku nggak. Alasan. Ayo begini siap, Pak. Agar rasa populer. Metatologi tidak boleh apa sekarang nggak harus jaga jarak ya kita. Ada alasan. Emang contohnya juga, kita mau pengen nikah. Kayak gini contohnya juga mulai.
siap nikah juga. Haji murah ya lebih pacar. Boleh. Mesti baru belum boleh. Nikah, umurnya cukup, ibu wis pengen beda putu kon nikah ngelak kawan. Mutek-mutek motor ya seneng aku. Sing dilapi, sing di stikeri, sing apa deh, seneng aku ya. Kayak story, buka pasar, buka orang kemasan. Sing trompet, tele dikasih terolet. Lah mau urip tak kare satu semen kelolaan karo motor kan yo ora tahan sampe ibu. Wah, sampe Bu, aku ora siap Bu, aku wis agak alasan. Gitu ya. Dalam hal pelayanan lebih lagi. Seringkali dan selalu saya berkata bahwa Tuhan dan saya ketika meminta tolong dalam bentuk pelayanan kepada panjenengan, orang delok kemampuan. Kemampuan itu nomor 6. Karena 1 sampai 5 Pancasila. Wah, nih ya, nomor 6 uang ya. Iya begini. 1 sampai 5 Pancasila, nomor 6 uang gitu. Yang terpenting apa selalu saya katakan? Kemauan. Lihat bagaimana ketika Yesus memanggil para rasulnya. Tidak banyak dari mereka yang berasal dari orang yang terpelajar. Kebanyakan pekerja kasar, orang lapangan, yang mungkin tidak cukup waktu untuk menempuh pendidikan yang baik. Tapi yang Yesus lihat apa? Kemauan, hati untuk mau melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dalam berbagai macam profesi pun sama. Ono sing guru, ono sing security, ono sing driver, ono sing macam-macam lah. Penuhi panggilan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kamu bawa truk apa mobil? Yuda menari ya? Coba aku gimana? Kita ngomong. Ayo bojo gue lah, biar ora kesinggung lo, karena terpanggil dan memenuhi panggilannya sebagai perawat. Jadilah perawat yang bertanggung jawab. Rasa kakek alasan. Aku ra iso nguntet lho, aku ra iso ngimpus lho, aku ra iso. Kalau kita sudah mendengarkan panggilan Tuhan dan melakukannya, maka percaya saja bahwa Tuhan yang akan melengkapi, amin. Tuhan yang akan melengkapi. Buktinya dalam ayat 7, mulai ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau mengutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang aku perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman, aku menyertai. Maka mau diminta pelayanan model apapun, tentu baik saya maupun seksi ibadah, siapapun itu seksi ibadah pasti sudah mempertimbangkan. Orang mungkin itu patut dijadwal ngiringi musik ya, orang mungkin. Kan saya tahu basicnya. Kecuali kalau ngiringi musik kontengan kaya, dan itu kalau main piano yo mending pilih Pak Eko kalau Pak Ari. Punya kapasitas masing-masing dan gembala itu tahu posing. Karena saya pernah berjanji, kalau entah itu pendeta, gembala sidang, atau seksi ibadah, atau siapapun yang mempercayakan kepada kita satu pelayanan, bisa jadi Tuhan memakai orang-orang tersebut untuk memanggil kita.
kecuali memang waktu, situasi dan kondisi yang beberapa waktu lalu saya dihubungi untuk mendoakan dalam doa pembukaan satu resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan sopok boleh tapi gini. Kalau proses undangan dan dikira bocor. Tapi saya dihubungi, pendeta bisa enggak menolong membantu mendoakan doa pembukaan dalam resepsi pernikahan? Tanya kapan, jam berapa, di mana. Kalau semuanya pas, bukan sosiku. Tapi kan saya kan peternak ya, ternak teri, antara anak antar istri, walaupun anak sekarang udah ke sekolah ya, jadi teri toh, antar istri, atau gampangannya ojek. Jadi harus pas waktunya daripada istri saya nanti udah dewi udah nanti kan sampai ya, boleh bujuk saya kalau menurut dia apa itu. Kain manitman. Walaupun sering jengkel tapi kan sayang ya. Mau negara itu alat mau saya. Ya artinya apa? Harus saya sesuaikan waktu. Tanggal sekian, jam sekian Pak. Oke siap. Hanya mendoakan doa pembukaan di resepsi walaupun aku tak ketemu di rumah. Resepsi kita juga ada doa pembukaannya. Akhirnya kalau teruslah setiap orang punya aturan seperti saya diminta tolong dan saya siap gitu. Ya, mau doa pembukaan. Ya masalah, saya mampu, saya bisa kerjakan saya mampu. Kalau memang bisa jadi orang ini dipakai Tuhan untuk memanggil saya melayani jalan hati. Percaya saja Tuhan yang memanggil. Pernah satu ketika dihubungi juga menggantikan seorang pendeta senior untuk melayani jemaat. Katanya sih mendoakan bacaan. Karena doanya bacaan kan insya Allah kan biasanya sopo ulang tahun, sopo berapaan kan. Saya dipanggil jam 3 Pak, kalau sudah matang sini doakan ya, mati kan gitu. Begitu saya sampai nanti ya Pak, nunggu habis maghrib. Nah, situ aku mulai curiga ya. Dia dari kosong, dia tengah. Dan itu pengalaman pertama kali. Setelah maghrib datang, Yusewu, saudara-saudara kita pakai tejis, pakai sarung. Matang ya, aku mau yang ini. Kenapa yang baik Tiongkok ya? Kenapa? Karena saya tidak pandai bahasa Jawa, tidak pandai saya. Untuk dikejar patut dari translator itu. Iya betul. Daerah Tambun yang main pikirannya di sana pindah ke Bandung. Ya sudah, kepala tanggung kan sudah basah juga sisa kan. Terus dengan segala macam upaya ya terus selesai doakan. Saya minta maaf pada saudara-saudara yang lain. Saya mendoakan sesuai keyakinan saya dan keyakinan si tuan rumah. Monggo boleh mengaminkan, boleh berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dan tadi itu juga gak berdoa, cuma silakan saja tugas kurang kan. Karena kita gak bisa memaksakan mereka mau. Nah suatu ketika di Bali ini bukan di tempat itu, tapi di tempat lain. Dulu pernah jadi jemaah sini. Saya dimintain tolong dengan cara yang sama, tapi aku sudah tinggi arahnya gitu. Tapi karena walaupun enggak, maksudnya tetap kurang misal bahasa Jawa lancar, tetap tak jadi karena bagi saya melayani Tuhan kayak pagi itu tadi saya setuju, menyenangkan orang itu adalah hal baik yang harus saya kerjakan. Masalah saya mampu nggak mampu bahasa Jawa Tuhan yang melengkapi lah. Kalaupun saya tetap nggak bisa, kalaupun saya tetap nggak bisa bahasa Jawa, setidaknya Tuhan mungkin menggerakkan hati orang-orang itu dengan apa yang saya katakan. Gitu ya. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu karena seringkali Tuhan itu melengkapi bukan dengan cara yang kita mau. Tuhan melengkapi bukan dengan cara yang kita mau. Misalkan kayak saya tadi, nyatanya sampai sekarang saya tidak dilengkapi Tuhan dengan bahasa Jawa yang fasih, yang lancar, yang halus. Ada saya kalau perlu apa-apa bahasa Jawa translate itu tanya Pak Tuh.
Tetapi percayalah bahwa kalau dalam satu hal Tuhan tidak perlengkapi, maka Tuhan akan perlengkapi di tempat yang lain, dalam bidang yang lain. Tidak ada amin, orang apa? Aku tak amin. Tetapi intinya saya selalu percaya bahwa ketika Tuhan memanggil dan kita mau mengikuti panggilan itu, maka Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang mempermudah semua, bahkan Tuhan yang memperlengkapi semua. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita dalam hal apapun. Nah, ngono lho mantap. Aja mesti dibilang-bilang baptis ya, yang akan muni amin. Tetap baptis gitu. Itu keyakinan saya gitu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Saya percaya bahwa saya akan diperlengkapi Tuhan dengan caranya. Nyatanya walaupun saya tidak pandai berbahasa Jawa, ya menurutku ya kalau senang daripada saya tak senang, saya rasa sih ya tetap ono. Namanya manusia tidak bisa meminta semua orang suka sama kita. Tapi puji Tuhan, akhirnya senang. Tiap habis ibadah itu rekaman khotbah saya diminta bahkan sampai tekan ke sini. Sampai sekarang malah banyak mengatakan mungkin data satu ruang juga di jemaat yang merasa ya. Ngomong pakai petasi lah terang kono. Ngomong pakai petasi ini. Jadi dulu kan, bosannya campuran. Tuhan bilang kami di tempat yang lain, dalam bidang yang lain, dalam kondisi yang lain. Maka tugas kita cuma satu, memekatkan telinga kita untuk mendengar seruan panggilan Tuhan dalam hal apa. Perancang tahun ini sedikit unik dan menarik karena ada dua lansia di dalamnya, suami istri di sana. Pak Rektor dan Bu Rektor secara usia ya lansia, secara usia bagaimana lansia, tapi semangatnya luar biasa ya. Maka seperti jam 8 ya, apa namanya, berlatihan sampai sekarang masih dilakukan. Esi perwakilan luar biasa. Jadi jangan pernah ragu. Jangan pernah menolak seruan dan panggilan Tuhan dalam hal apapun. Karena setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang sangat kita pilihkan. Karena prinsip yang pertama tadi kita harus ingat, Tuhan jauh lebih kenal diri kita dibanding diri kita. Jangan egois, jangan sok tahu akan diri kita sendiri. Percayalah bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Divaksin nggak divaksin itu keputusan dengan itu hak dengan. Tetapi harusnya kita bisa berpikir mana yang lebih baik. Selama masih ada kesempatan, lakukan itu. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, jangan takut, jangan ragu. Ketika dijadwal, kerjakan saja. Tuhan yang memberkati. Kalau ngomong gak iso dan nolak, sampai nanti pun tetap akan tidak waya jadi MC. Tidak harusnya bisa. Menolak, dipanggilkan dulu. Harus bisa. Karena kalau nggak dicoba, nggak belajar, ya jangan bisa. Oh, DPA di jam doa aja sudah pernah nggak bisa loh. Doa pembukaan hati juga sudah bisa. Ya, Tuhan yang memberkati kita semua, kiranya bisa menjadi berkat kita mari untuk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini boleh membawa kami kepada satu pengertian, kepada satu pengalaman dan pemahaman yang baru tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan sesungguhnya ingin kerjakan dalam setiap hidup kami. Namun seringkali kami yang tidak dengar atau bahkan pura-pura tidak dengar tentang apa yang Tuhan katakan kepada kami. Lebih banyak sok tahu, lebih banyak egois,
dan lebih banyak mengambil inisiatif sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami kembali disadarkan bahwa sebaik-baiknya rencana kami jauh lebih baik rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu mampukan kami semua untuk peka terhadap panggilan Tuhan, dan mampukan kami semua tentunya untuk melakukan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam profesi, baik dalam pekerjaan, baik dalam status kami di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kami, tetapi Tuhan akan melindungi kami dari mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kami, dari mereka yang berusaha untuk berbuat jahat kepada kami, karena sesungguhnya Tuhan adalah Maha Pelindung bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.